Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca shalawatun nahdlatain bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pada hari ini akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Bahjatus Saniyah Syarhul Kharidatil Bahiyah, karangan guru dari guru kita yaitu Fadilatul Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-7, yaitu kita akan membahas di sini tentang As-Sam'iyat. Di As-Sam'iyat ini kita akan membahas sekitar 5 bait dari Qaridah Al-Bahiyah. Tetapi kalau kita lihat syarahnya di sini, 5 bait itu disarah oleh beliau menjadi sekitar 9 lembar. Nah, banyak sekali. 7 bait menjadi 9 lembar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita perlu mengetahui hubungan As-Sam'iyat dengan kajian-kajian sebelumnya, yaitu trilogi ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kan dibagi menjadi 3 di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama ilahiyat, sudah dibahas sama guru-guru kita kemarin. Yang kedua an-nubuwat, dibahas sama Ustadz Rifki kemarin. Dan yang ketiga adalah as-sam'iyat. As-sam'iyat ini merupakan konsekuensi, ya kita bilang gitu ya, dari 2 pembahasan sebelumnya. Kalau kita sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat wajibnya, sifat jaiznya, sifat mustahilnya, kemudian kita percaya dengan sifat wajib, jaiz dan mustahil bagi para nabi, itu konsekuensinya di situ adalah kita harus mempercayai as-sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Kalian tahu as-sam'iyat? As-sam'iyat itu al-ghaibiyat, sesuatu yang gaib. Nah, kenapa demikian? Karena tidak seperti 2 pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya itu cara isbat, cara untuk mengakidkan hal itu benar, yaitu dengan jalan akli dan nakli dan akli. Ada nas, kita juga menggunakan akal. Ilahiyat demikian, nubuat juga demikian. Tetapi tidak dengan sam'iyat. Sam'iyat itu mungkin akli, di dalam akal kita itu mungkin terjadi, tetapi thariqah untuk membuktikan itu menggunakan nakli saja. Nah, karena itu adalah sesuatu yang gaib gitu. Mungkin pertama-tama perlu kita ketahui pengertian dari as-sam'iyat. Di sini muallif tidak menyebutkan pengertian dari sam'iyat. Saya ambil di sini 2 ta'rifan, yaitu dari kitabnya Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, punyanya Syekh Ali Jum'ah. Itu teman-teman wajib beli. Dulu kita pernah mengkaji kitab itu bersama senior-senior kita dulu. Ada Tuan Guru Muzani, Ahmad Muzani, yang sekarang jadi Masyaikh Mahat kan. Terus Ustadz Abdullah Fatih, Tuan Guru Abdullah Fatih. Terus banyak sekali lah tuan guru kita dulu mengkaji itu.
Beliau mengatakan di dalam kitabnya, pengertian sam'iyat itu adalah kullu ma la sabila ilal imani bihi illa an tariqil khabaril yaqini. Segala sesuatu yang tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya itu melainkan melalui khabar yaqini. Khabar yaqini maksudnya di sini adalah khabar yang mutawatir. Nah, khabar mutawatir ini itu bisa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mutawatir, qat'iyyu subut. Terus bisa juga dari sunnah. Sunnah yang diriwayatkan lebih dari haddul hadis masyhur gitu. Dan haddut tawatur itu menurut ulama, karena background saya hadis gitu, itu berbeda-beda. Ada yang bilang setiap tabaqah rawinya itu 40, ada yang bilang 10 dan lain sebagainya. Itu mereka berbeda-beda pendapat. Terus ta'rifan kedua sekarang, yaitu saya ambil dari kitab ini Asy'ari Yunana, milik Dr. Muhammad Salim Abu Asi. Mungkin teman-teman sudah pada punya juga di rumah kitab ini, kitab terbaru pengeluaran tahun 2021. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, as-sam'iyat itu adalah allati tatalaqqa bis-sama'i 'anil ma'sum. Yaitu apa yang diketahui atau diambil secara as-sama'. Sama itu pendengaran. Jadinya dinukil dari Rasulullah SAW. Al-ma'sum itu Rasulullah SAW. Antariqil wahyi kitaban wa sunnatan, yaitu bersumber dari wahyu, kitab dan sunnah. Nah, jadinya khabar mutawatir ini, as-sam'iyat ini harus melalui wahyu, baik itu wahyu matlu atau mu'jiz yaitu Al-Qur'an, ataupun ghairu matlu atau ghairu mu'jiz yaitu as-sunnah al-mutawatirah. Perlu kita ketahui sebelum kita masuk kepada kitab, bahwasanya kitab ini tidak mengikuti urutan dari kejadian-kejadian di akhirat. Di akhirat itu tidak runtun di sini. Ya, bisa kita lihatlah di bait pertama misalnya, wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal iqabi wat thawabi. Nah, pertama yang beliau sebut apa? Hisab di situ. Sedangkan step pertama ketika setelah hari kiamat, terus peniupan trompet sangkakala yang kita sebut itu yang pertama adalah al-ba'ts atau an-nasy, itu pembangkitan dulu baru dihisab. Orang belum bangkit masa bisa dihisab gitu kan. Nah, mungkin sebelum itu kita tulis dulu di papan gimana urutan dari pembahasan as-sam'iyat ini biar runtun. Ini pembahasan as-sam'iyat yang setelah hari kiamat ya. Kalau sebelum hari kiamat kan nanti ada alam barzakh dan lain sebagainya gitu. Dan nanti di situ tidak disebut secara gamblang di situ, cuma disindir-sindir sedikit lah sama muallifnya, tidak disebut secara gamblang. Yang pertama nanti itu ada an-nasy atau al-ba'ts. Setelah an-nasy ini, yang kedua dilalui oleh manusia ketika sudah meninggal, sudah hari kiamat itu, yang kedua adalah al-hasyr, mahsyar. Nah, padang mahsyar. Yang ketiga al-hisab. Yang keempat itu setelah dihisab kita ke as-sirat melalui jembatan sirat. Yang ketiga itu setelah dari sirat ini imma al-jannah atau an-nar. Dua, imma pergi ke jannah, ke surga, atau ke neraka. Kenapa tidak disebutkan as-syafa'ah dan al-haud? Kenapa saya tidak menyebutkan di sini as-syafa'ah dan al-haud? Karena
Kalau asy-syafa'ah itu banyak macamnya. Kalau di dalam kitab yang kita baca ini, syarahnya Syekh Hasan Al-Masad, tidak disebutkan di situ. Asy-syafa'ahnya tidak disebutkan. Tetapi di syarahnya Mu'allif, Syekh Dardir, itu disebutkan asy-syafa'ah dengan 6 macam asy-syafa'ah itu. Nanti kita akan baca. Sedangkan Al-Haud ini ada berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Al-Haud ini 2 kali. Yang pertama di sini qabla sirat, yang kedua di sini ba'da sirat. Nah, adapun pendapat kedua mengatakan Al-Haud itu cuma sekali, yaitu qabla sirat aja di sini tempatnya. Sedangkan di dalam surga itu Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Di dalam surga itu adalah telaga Al-Kautsar, kemudian telaga Al-Kautsar itu mengalir, keluar itu ada Al-Haud di sana. Nah, ada telaga juga, Al-Haud itu telaga ya. Ya, sebelum itu juga ada Al-Hasyr. Al-Hasyr ini ketika kita dikumpulkan oleh Allah SWT di padang mahsyar, ada 2 nanti di sini. Yaitu haulul mauqif, yang kedua adalah as-suhub. Haulul mauqif, huru hara di tempat itu, di pada mahsyar. Kan udah kita dengar, udah kita diceritakan oleh guru-guru kita sejak dulu gitu, kita di bangku kuliah, bangku sekolahan gitu. Kita diceritakan bahwasanya matahari sejengkal, kita tenggelam dengan keringat kita. Itu haulul mauqif semua itu. Terus as-suhub. Suhub ini catatan amalan kita yang akan diberikan nanti di padang mahsyar. Apakah itu diberikan oleh malaikat dengan tangan kanan, itu berarti baik, ataukah dengan tangan kiri melalui belakang. Nah, itu berarti buruk gitu. Oke, kita masuk aja langsung ke kitab. Siapa yang baca nih? Siapa yang baca? Hah? Saya mau baca. Saya buka dulu ya, nanti lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa bi ulum masyaykhina fid dharain amin. Summa idza 'alimta hadza fa'lam, maka ketahuilah anna hadzal ilma ala salasati aqsam. Ada 3 ilmu tauhid ini, ada 3 bagian. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, waqad taqaddama. Kedua-duanya itu telah lewat pembahasannya. Wasam'iyat wa huwa al-qismu tsalits al-musyaru ilaihi biqaulihi wa yalzamu 'alal mukallafi ay wajibu 'alaihi al-imanu wat tasdiqu bil hisab. Wajib kita beriman dengan hari penghisaban. Amalan-amalan kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan. In khairan fa khair wa in syarran fa syarrun. Nah, jika bagus nanti akibatnya akan bagus. Jika jelek amalan kita di dunia, maka nanti ya kita lihatlah akibatnya seperti apa nanti gitu. Wa huwa tauqifullah ibadahu fil mahsyar ala a'malihim. Qala ta'ala wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Allah SWT pada hari kiamat akan mengeluarkan kitab amal perbuatan kita itu, dan akan dijumpai kitab tersebut dalam keadaan terbuka. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Nah, baca kitab kalian. Sekarang kalian akan melihat apa yang telah kalian perbuat di dunia dahulu gitu. Wa kaifiyatul hisab mukhtalifah. Berbeda-beda. Bagaimana akan dihisab hamba itu di akhirat nanti itu akan berbeda-beda. Faminhul yasir wa minhul asir. Ada yang mudah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dipermudah oleh Allah SWT. Wa minhul asir. Ada yang dipersulit gitu. Wa minhus sir. Ada yang secara sembunyi-sembunyi. Wal jahr, dipanggil gitu.
di tengah kumpulan orang-orang itu dipanggil gitu. Ini perbuatanmu kan, dibuka semuanya. Wal fadl, ada yang dengan keutamaannya. Maksudnya al-fadl ini seperti apa? Allah melipat gandakan amalan hamba-hamba tersebut. Sekiranya misalnya kalau kita mengerjakan amalan tersebut, kita akan mendapatkan 10 pahala. Tetapi nanti ternyata kita menjumpai amalan itu berlipat ganda karena keikhlasan kita atau lain sebagainya, faktor-faktor yang lain gitu. Wal adl, dan secara adil, orang kafir tidak akan diazab dengan adil gitu oleh Allah SWT, sesuai dengan perbuatannya. Begitupun orang maksiat akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ala hasabil a'mal, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Karena Allah SWT melakukan sesuai dengan kehendaknya gitu. Mengampuni orang yang dikehendaki, mengazab orang yang dikehendaki. Wa dzalika ba'da akhdhihimul kutub liqaulihi ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Nah, barang siapa yang mengambil kitab itu dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan penghisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kembali kepada keluarganya. Min ahli, ada yang bilang keluarganya itu min ahlil jannah, atau keluarga daripada orang-orang yang mukmin gitu. Dalam keadaan senang, gembira, karena hisabnya itu bagus gitu, karena kitabnya itu bagus. Kayak kita lah, nerima rapot atau nerima natijah gitu, dapat JJ, langsung haflah, dapat mumtaz langsung haflah gitu kan. Nah, kalau dapat yang bawah itu sabar gitu kan, berusaha lagi gitu ya. Terus wal hisabul yasir wal mu'abbar anhu bil arad bi an ya'ridallahu jalla jalaluhu ala 'abdihi ba'da dhanbihi. Itu Allah akan membukakan, akan menyodorkan kepadanya itu amal-amalan yang diperbuat dari dosa-dosanya. Wa yulqi 'alaihi kanafahu wa sitrahu. Tetapi Allah menutupkan baginya apa yang telah diperbuat di dunia daripada kesalahan-kesalahan itu ditutupkan oleh Allah SWT di akhirat. Itu penghisapan yang mudah gitu. Fa yaqulullahu ta'ala satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupkan perbuatanmu ini di dunia, wa anal yaum aghfiruha laka. Dan sekarang aku akan ampuni bagimu pada hari ini gitu. Rawahu Syekhon. Syekhon siapa Syekhon? Bukhari Muslim. Syekhon. Kalau Asy-Syekhon sahabat siapa? Asy-Syekhon sahabat Abu Bakar wa Umar. Nah, itu. Ada hadisnya lagi. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Ini karena kepintaran Sayyidah Aisyah mendengar perkataan ini langsung pikiran beliau itu, kepintaran, kejeniusan beliau itu main langsung. Laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab melainkan dia akan binasa. Langsung muncul di pikiran beliau Sayyidah Aisyah langsung berkata, karena beliau itu sangat, ini termasuk hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau itu sangat-sangat cerdas. Sayyidah Aisyah, tidak ada sesuatu yang tidak diketahui ketika mendengar khobar misalnya, kecuali datang kepada Rasulullah nanya langsung gitu. Apa maksudnya ini? Seperti hadis ini. Kenapa hadis ini bertentangan dengan sebuah ayat gitu, kata beliau. Ya Rasulullah, ja'alanillahu fidaka. Wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Alaysa Allah Ta'ala yaqul, bukannya Allah SWT pernah berfirman di dalam Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberikan kitab dengan tangan kanan akan dihisab dengan penghisaban yang mudah. Tetapi kenapa engkau mengatakan bahwasanya setiap orang yang dihisab itu akan binasa? Kan seperti terjadi kontradiktif di sini. Nah, ini kalau teman-teman masuk jurusan hadis, nanti di tingkat 3 itu tingkat 4 ada pelajaran mukhtalaful hadis. Akan teman-teman jumpai ini.
hadis ini. Kenapa bertentangan dengan Al-Qur'an gitu. Seperti itu. Qala dzakal ardu. Itu adalah ard, penyodoran amal gitu. Yu'radun wa man nuqisal hisab halaka. Barang siapa yang didebat hisabnya, dia itu akan binasa. Nah, maksudnya di sini didebat di sini adalah dia akan ditanyakan, dicecar pertanyaannya itu, dia akan binasa karena mungkin kebanyakan kesalahannya gitu. Wa akhraj Ahmad wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu taala anha sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, masih dari beliau, ummuna, ibunda kita Sayyidah Aisyah, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi ba'di salatihi, pada sebagian salat beliau, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Rasulullah saja berdoa untuk diberikan yang telah dijamin oleh Allah SWT. Ini mengajarkan kepada kita gitu untuk tetap berdoa, meminta hisab yang mudah. Falamman sarafa alaihi salatu wassalam qultu, maka setelah Rasulullah SAW itu selesai, aku mengatakan, ya Rasulullah, mal hisabul yasir. Nah, beliau itu sangat hirs, sangat ingin mengetahui gitu. Keingintahuan beliau itu sangat tinggi pada ilmu pengetahuan. Qultu ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Qala ayyanzura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu. Dia akan melihat di kitabnya nanti, setelah diberikan kitab, pas dilihat langsung dia senang, ceria, maka dia akan diampuni baginya. Maksudnya pas dilihat tuh kitabnya bagus, raportnya bagus isinya, natijahnya keren. Nah, itu akan diampuni. Terus yang kedua, wajibul imanu bil hasyri. Wajib beriman dengan al-hasyr. Itu hasyr, dikumpulkannya kita di padang mahsyar. Ai jam'ul ajsam wal arwah. Ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya al-hasyr wan nas itu pembangkitan manusia dan pengumpulan manusia di padang mahsyar itu dengan ruh dan jasad gitu. Ruh dan jasadnya gitu. Dua-duanya dibangkitkan dengan ruh dan jasadnya. Tapi sebagian kayak falasifah misalnya itu agak mengingkari ini gitu. Karena mereka tidak meyakini bi i'adatil ma'dum, kembalinya yang sudah hancur. Orang yang sudah hancur masa bisa kembali gitu. Gitu kan. Mungkin nanti karena beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad ini tidak menyebutkan perdebatan itu, mungkin kita tidak akan jauh melangkah gitu. Mungkin teman-teman nanti ketika mempelajari qaulus sadid di tingkat 1 atau tingkat 2 atau di syariah misalnya dipelajari juga, akan ditemukan hal tersebut. Perdebatan antara al-falasifah, al-mutakallimun dan lain sebagainya. Ayat jam'ul ajsam wal arwah wasuquha ilal mauqif ba'da ba'sihim min kuburihim. Yaitu dikumpulkannya jasad dan ruh kemudian digiring ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur mereka. Al-musamma bin nashr. Nah, pembangkitan dalam kubur itu dinamakan an-nashr. An-nashr itu sama al-ba'ts ya, sama itu. An-nashr al-ba'ts sama artinya. Qala Allah Ta'ala yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari itu kami akan mengumpulkan orang bertakwa di hadapan Allah SWT itu dalam keadaan wafda atau rukbanan, artinya menurut mufassir dalam keadaan menunggang. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan giring orang-orang yang berdosa ini ke jahanam dalam keadaan haus. Wa fil hadis syarif annakum mahsyuruna ila Allah taala hufatan uratan gurla. Kalian akan dikumpulkan oleh Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memakai alas kaki, uratan, enggak ada baju. Tetapi pada waktu itu karena huru-hara hari kiamat, tidak ada seorang melirik kepada orang yang lain. Jadi ya urus diri sendiri.
Seperti dalam hadis kan, dalam hadis yang menyebutkan tentang syafaat misalnya. Ini di padang mahsyar ini kita masuk sedikit tentang syafaat. Di padang mahsyar ini nanti akan dicari. Kan keadaan huru harap hari kiamat itu sangat dahsyat gitu. Orang-orang pada mencari pertolongan karena ada yang mudah tenggelam sama keringatnya, ada yang matahari udah sejengkal dan lain sebagainya. Mereka mencari orang yang memberikan syafaat. Syafaatul uzma. Pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang, bukan saya orangnya. Disuruh pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, bukan saya, coba pergi ke Nabi Musa, Kalimullah, orang yang pernah diajak berbicara oleh Allah SWT. Nabi Musa berkata, bukan saya. Pergi lagi ke Ruhullah. Siapa itu Ruhullah? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga mengatakan, bukan saya. Kita disuruh pergi ke Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan ana laha. Makanya sering-sering berselawat untuk supaya kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Ya, kita akan dikuburkan dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, terus gurla. Gurlan itu artinya jamu agral, wa huwa kulfah al-mukharrajah bil khitan. Al-makhtun artinya udah disunat. Wal ayat wal ahadits bidzalika katsiratun jiddan. Ayat dan hadis pada hal ini itu sangat banyak sekali. Wa maratibun nas fil hasyri mukhtalifah. Tingkatan-tingkatan orang pada padang mahsyar itu berbeda-beda. Faminhumur raqib. Ada yang datang di sana menunggang gitu, berkendaraan. Wa minhumul masyi. Bukan masyi ya gitu. Ya, ada yang jalan kaki ala rijlaihi ala hasabil amal. Semua itu tergantung pada amalan di dunia semua. Dibalasnya tergantung pada amalan di dunia. Wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Orang paling pertama dibangkitkan nanti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa sahibahu. Kemudian dua sahabat beliau. Nah, dua sahabat beliau Abu Bakar dan Umar ya. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Summa ahlul baqi. Kemudian ahlul baqi. Summa ahlu Makkah. Summa man baqiya. Kemudian orang-orang lain setelahnya gitu, termasuk kita gitu. Terus wal iqab. Iqab itu balasan kejelekan gitu. Apa ya? Bisa dibilang azab lah. Bil jar ma'tufun 'alal hisab. Dengan jar wal iqabi bil jar ma'tufun 'alal hisab. Ma'tufnya kepada hisab. Kan tadi mengatakan wa yalzamul imanu bil hisabi. Semua setelahnya itu ma'tuf kepada hisab. Jadinya semua baris bawah. Ay wa mimma yajibu 'alal mukallafi al-imanu bihi wa i'tiqadihi. Al-imanu bihi wa i'tiqaduhu. Al-iqamu fil qabri 'ala dzunubi wal kufri wa fil mahsyari wa ba'dahu bi anwa'in mukhtalifah 'ala hasabil a'mal. Nah, sama iqab itu ada di kubur. Ini maksud saya secara tidak jelas gitu. Tidak secara terang-terangan beliau mengatakan beliau membuat babnya atau membuat pembahasan tentang azab kubur atau nikmat kubur atau soal di dalam kubur, tapi beliau menaruh di sini iqab itu bisa terjadi sebelum hari kiamat dan terjadi pula setelah hari kiamat. Sebelum hari kiamat di mana? Di alam barzakh. Datang malaikat Munkar wa Nakir kan nanya gitu. Nah, di situ kalau bagus ya bagus gitu, kalau jelek ya nanti mudah-mudahan kita tidak menjumpai yang jelek gitu kan. Faminhum may yu'aqabu bil hayyat. Ada yang dengan ular, disiksa dan ular. Wal aqarib, kalajengking. Wa minhum may yu'aqabu bid darb. Ada yang dipukul. Wa minhum may yu'aqabu bi ghairi dzalik. Wad dalilu ala iqabil qabr qauluhu ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi, setiap sore ditakuti, diperlihatkan gambar neraka jahanam. Iqabnya itu. Setiap pagi dan setiap sore diperlihatkan yu'radu lahu,
dinampakkan baginya, disodorkan neraka jahanam. Gimana nggak takut? Kalau bisa mati 2 kali, mati 2 kali di situ. Terus, wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat itu masukkanlah keluarga Fir'aun dan kaumnya itu, berikanlah mereka azab yang pedih gitu. Wa ma'alul kufar al-khuludu fiha. Wa amma arbabul ma'asi minal mu'minin. Nah, orang kafir itu akan kekal di dalam neraka. Sedangkan orang maksiat daripada orang mukmin itu fa ila masyiatillahi ta'ala. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Mau diapain orang ini gitu ya. Faminhum may yaghfirullahu lah. Di antara mereka ada yang diampuni, wala yadkhuluhun nar, wa minhum may yutahhiru fa yakhruju minha ba'da tathhir. Ada yang dicuci dulu. Nah, biar bersih surga kan. Dosa-dosanya itu sudah dibersihkan di neraka, sekarang masuk surga. Fa yakhruju minha ba'da tathhir. Wa minhum man tanalahu syafa'ah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang mendapatkan syafaat. Karena saya bilang tadi sebelumnya kan saya jelaskan bahwasanya syafaat itu bermacam-macam. Salah satunya adalah ikhraju mu'min minan nar, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Salah satunya itu. Nanti kita akan baca di sini di syarahnya nanti. Wasthawab, ada iqab, lawannya ada sawab, ada pahala, ada balasan kebaikan. Bil adli alal hisab. Wassawabi bil adli alal hisab wa huwa al jazaa wal a'mal bil jannati wa ghairiha min anwa'in na'im. Wan na'imul haqiqi wan nadhru li wajhillahi al karim. Nikmat yang paling hakiki itu adalah memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala nanti. Caranya gimana? Itu nanti itu. Gimana itu? Kaifiatnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa ma'adahu fa huwa mudharun min madhahirin na'imil haqiqi kama taqaddam. Wan nashri masih ma'tub ya, bil jarri atun 'alal hisabi. Masih ma'tub yaitu nashr al-ba'ts. Ay wa mimma yajibu i'tiqaduhu al-iman bin nashri ay al-ba'ts wal muradu bihi ihya'ul mauta min quburihim. Dibangkitkannya manusia itu dari kuburan mereka. Ba'da jam'i ajza'ihim al-asliyah. Setelah organ-organnya itu dikumpulkan. Baik orang yang mati ditenggelam, baik orang yang mati dicabik-cabik sama binatang buas misalnya, atau terbakar, semuanya itu sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikannya. Bi yajma'ahu Allah Ta'ala ba'da adamiha bil kulliyah ma ada ajbaz zanab. Ada namanya ajbaz zanab, sebesar biji sawi. Itu yang menurut hadis itu tidak akan binasa. Ada di tulang punggung manusia itu sebesar biji sawi, itu tidak akan binasa. Dan manusia katanya nanti ada hadisnya di sini akan dibangkitkan dari itu, akan ditumbuhkan dari situ. Ajibaz zanab ini nanti akan ada penjelasannya di bawah. Bi fathil aini qala Allah Ta'ala, bi fathil aini maksudnya ini diajar kita atau diberitahu kita bahwa bagaimana cara dhabitnya yang benar gitu, supaya kita tidak membaca ujubuz zanab atau ijbuz zanab gitu kan, bi fathil aini ajbaz zanab ini. Qala Allah Ta'ala tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun qul yuhyiha alladzi anshaha awwala marrah kama bada'akum ta'udun. Semua ini menunjukkan kepada manusia akan dibangkitkan gitu. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Menggunakan takkid, nun takkid, lam takkid. La tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Selain akan dibangkitkan, mereka akan diberitahu nanti apa yang pernah kalian kerjakan di dunia daripada maksiat, kekafiran dan lain sebagainya, dan akan dibalas. Wadzalika 'ala Allah yasir. Dan pembangkitan itu atas Allah itu sangatlah mudah gitu. Ya, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada
mudah bagi Allah, apalagi menciptakan sesuatu dari yang sudah ada sebelumnya. Seperti manusia ini kan diciptakan dari yang tidak ada dulu, kemudian mati, kemudian diciptakan lagi, sangat mudah gitu. Seperti daur ulang sekarang gitu, sangat mudah sekali gitu. Kayak plastik ini kan. Qala al-'allamatu Sayyidi Muhammad As-Sibai murattaban ma yaqa'u fi dzalikal yawm al-'azim thumma ba'da an-nasri tusaqul khalaiq ila al-mahsyar bisyam. Nah, ini saya belum mentakkidkan atau mengakidkan riwayat ini bagaimana. Katanya di sini thumma ba'da an-nasri, kemudian setelah manusia itu dibangkitkan, tusaqul khalaiq ila al-mahsyar. Manusia itu digiring ke padang mahsyar bisyam katanya. Ternyata padang mahsyar itu bisyam. Wa yahsyuruna ala ardi ghairi hadzal ardi. Tapi buminya itu udah diganti. Tidak seperti bumi yang sekarang ini. Udah diganti semua. Kan pada hari kiamat semuanya hancur binasa gitu. Wa yahsyuruna ala ardi ghairi hadzal ardi wa hiya al-ardul bayda. Bayda ini nama tempatnya. Qala ta'ala yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Wal hasyru al-qiyamu li rabbil alamin. Ini urutannya. Wal hasyru al-qiyamu li rabbil alamin. Mahsyar, kayak mahsyar tadi itulah. Summa ba'dahu al-ard, diberikan suhubnya. Summa tanazzalal malaika wa tastaqu bihim. Kemudian mereka dibarisi. Manusia ini di padang mahsyar dibarisi, dibikin shaf. Wa tadnu minhum syams, matahari mulai mendekat. Itu haul huru-hara yaumul qiyamah. Summa tatayyaru as-suhub. Tatayyaru suhub. Suhub itu berterbangan. Suhub itu kitab kita ya, kitab perbuatan kita, catatan amalan perbuatan kita berterbangan. Summa akhadha bil aiman ini ya, bukan bil iman, bil aiman. Dengan menggunakan tangan kanan, wasyama'il, menggunakan tangan kiri. Ay ya'khudhuhal malaku wa yu'tiha lil mu'min bi yaminihi. Yang mengambilkan buat kita itu ketika suhub-suhub itu berterbangan, malaikat mengambilkan buat kita. Wa yu'tiha lil mu'minin bi yaminihi, memberikan orang mukmin dengan tangan kanan, wal kafiru bisimali. Wal kafiri bisimali, dan orang kafir dengan tangan kiri. Faqra'uha wa ya'lamu ma fiha. Kemudian manusia ketika itu membaca suhubnya itu, kemudian mengetahui apa isinya. Tsumma yasfa'u fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaatul uzma. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat ketika itu. Tidak ada yang memberikan syafaat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syafaatul uzma. Ketika para nabi mengatakan, nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi nafsi karena takut. Allah SWT pada waktu itu tidak pernah marah seperti marah pada waktu itu. Semua pada takut, mengatakan nafsi nafsi, urus diri sendiri gitu. Faqra'uha wa ya'lamu ma fiha tsumma yasba'u fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzal yawmu miqdaru 50 alf sanah. Sehari saja itu ukurannya 50.000 tahun. Tsumma yansarifu ila mizan. Kemudian setelah itu jalan ke mizan. Oh, itu belum saya tulis mizan ternyata. Setelah hisab itu mizan. Setelah hisab itu mizan. Lupa tadi. Mizan. Amalan kita itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat ini? Itu. Fatuzanu bihi a'maluhum tsumma yu'maru bihim ila sirat. Kemudian setelah ditimbang amalannya, kemudian jalan ke sirat. Sirat itu jembatan. Kubri lah. Kubri. Ginilah. Oke. Ini apa itu? Enggak. Mizannya di sini. Mizannya di sini. Terus ini siratnya di sini. Nah, bawahnya neraka. Enggak bisa. Pokoknya bawahnya neraka. Nah, siapa yang lewat di sini kan katanya nanti sirat itu nanti akan datang sebesar rambut. Sekecil rambut, bukan sebesar ya, sekecil rambut, satu helai rambut. Itu. Terus tajamnya itu setajam, jangan saya silet. Nah,
Terus ke sini, ini surga di sini. Yang jatuh langsung neraka. Gitu. Gitulah gambarannya diberikan kita oleh Allah SWT. Nanti ada hadisnya. Ini kita nggak ngarang-ngarang ini ya, nanti ada hadisnya nanti. Sumayu marubihim ila sirat wa yashrabuna minal haud. Nah, setelah melewati sirat, minum dari telaga di sana. Ada telaga Rasulullah SAW. Wal kufar la yashrabuna minhu wa kadzalika man ghayyara wa baddala minal ummah. Demikian juga umat-umat yang telah mengganti ajaran nabi-nabi mereka. Seperti ya agama lain, kaum Yahudi dan Nasrani mengganti ajaran nabi-nabi mereka. Mereka mengatakan Tuhan itu ada Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan ibu, dan sebagainya gitulah. Nah, itu mengganti. Padahal ajaran setiap nabi itu sama, tauhid semua ajaran setiap nabi. Tapi setelahnya itu diganti. Dan mereka itu orang-orang yang tidak akan selamat nantinya, yang mengganti itu. Tsumma yamurruna 'ala sirat. Kemudian mereka jalan melewati sirat. Nas'alullaha ta'ala as-salama wal jawaz. Wa an yamunna 'alaina bi syurbati min haudi nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nazmamu ba'daha abada mal ahbabi wal auladi wad dzurriyyah. Ketika kita minum itu, kita tidak akan haus. Katanya di sini, tidak akan haus. Tetapi kenapa kita minum di surga nanti? Iya, ditalazzuz. Untuk menikmati. Minum di surga itu untuk menikmati, bukan karena haus. Karena kehausan kita itu udah hilang setelah kita minum di telaga yang udah disediakan. Wa ma dzakarahu an-nazim rahimahullah, dan apa yang telah disebutkan oleh nazim di sini, maksudnya Syekh Dardir biwawil atfi allati la taqtadi tartiban di ajrin nazm. Bukan bermaksud untuk urutan yang sebenarnya, karena yang itu untuk memperindah nazom ini. Kalau berurutan mungkin nazomnya tidak akan sebagus ini nantinya. Nah, jadinya dibuat mengikuti alur nazomnya. Kan ada pelajarannya kan, itu arud wal qawafi. Itu di situ dipelajari tentang nazom. Amma ajbuz zanab, adapun ajbuz zanab yang disebutkan tadi itu, yang tersisa dari manusia yang tidak binasa, wa huwa ajbun kal khardalati, yaitu tulang sebesar biji sawi fi akhir silsilatiz zuhri, di belakang tulang punggung ini. Nah, tulang ekor lah. Di situ mungkin kalau mau bedah sekarang bisa diteliti. Fal masyhuru annahu la yufna, tidak binasa ma'al jismil li hadisi sahihaini. Nah, menurut hadis Bukhari dan Muslim, ajbaz zanab itu tidak akan binasa. Laisa minal insan illa yabla illa azman wahidan. Manusia itu akan binasa kecuali hanya satu tulang. Wa huwa ajbuz zanab. Minhu khuliqa al-khalqu yaumil qiyamah. Dari sanalah manusia akan diciptakan kembali pada hari kiamat. Wa fi riwayat Muslim, kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Semua anak Adam itu akan dimakan oleh turab. Tapi ini nanti akan ditaksis. Karena ajsadul anbiya wa syuhada itu tidak akan dimakan oleh tanah utuh. Ini nanti akan ditaksis oleh hadis lain. Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbaz zanab minhu khuliqa minhu yurakkab. Yurakkab maksudnya disusun kembali tubuhnya. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Wa mithlu habbati khardalatin minhu tunsya'un. Dari sana kalian akan dibangkitkan kembali gitu. Wa fi baqaihi asrarun la ya'lamuha illallah ta'ala. Kenapa sih ini enggak dibinasakan saja gitu? Ada sir di sana, tetapi yang mengetahui itu adalah Allah SWT saja gitu. Mungkin selanjutnya siapa yang baca nih? Wasirat. Ayo siapa baca? Belajar baca. Wasirat ay yalzamul iman bihi
wa huwa jasrun mamdudun ala matni jahannam. Nah, Fi sahih Muslim wa adakku minasy'arati wa haddu minasayf. oke. Sirat itu jisrun, jembatan. Mamdudun ala matni jahannam. Apa? Membentang di neraka jahanam. Wa huwa adaqu minasy'arati, lebih tipis dari rambut, sali rambut, wa haddu minasayf, lebih tajam dari pedang. Gitu. Udah lanjut. Wa huwa bainal mauti wal jannati. Tariduhul mu'minun wal kuffaru lil mururi alaihi wal maruna alaihi mukhtalifun. Faminhum salim bi amalihi najin minal wuqu'i fi nari jahannam. Oke. Semua orang akan melewati itu. Sirat itu semua orang akan melewati. Dan di sana seperti dikatakan tadi, ada yang selamat, ada yang enggak, ada yang jatuh ke bawah karena sangat tajam. Lanjut. Wa aqsam minhum may yajuzuhu kalamil basar wa minhum kal barqil khafif Wa minhum may yujawizuhu. may yujawizuhu kalamil basar wa minhum kal barqil khafif wa minhum kari Al-Qasif. wa minhum kal qayr wa minhum kal jawad As-Sabiq. wa minhum may yas'a sa'yan wa minhum may yamshi wa minhum may yamurru alaihi Habwan. habwan ala qadri tafawutihim bil a'mali salihah wal i'radu 'anil ma'asi wa minhum ghairu najin bal yasqut bi nari jahannam a'ada Allah minha wa Amin. tafawutuna aidan ala qadri jahannam. Oke. Wa huwa aqsam. Jenis-jenis orang yang berjalan melewati sirat itu bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Minhum may yujawizuhu kalamhil basar. Ada yang melewatinya sekejap mata. Oh, langsung. Wa minhum kal barqil khatib. Nah, ada yang seperti kilat. Kencangnya seperti kilat. Wa minhum karihil qasib. Yang ada seperti petir. Wa minhum kal tayr. Ada yang seperti burung yang kencang. Wa minhum kal jawad sabiq. Nah, ada yang berlari tapi kencang. Siapa namanya sekarang ya? Asian Bolt. Itu paling kencang ya? Nah, Zohri enggak terlalu lah. Malis Zohri lah. yang paling kencang di dunia misalnya kan. Ya, Asian Bolt kan. Wa minhum may yas'a sa'yan. Ada yang lari-lari kecil, sa'i. Seperti orang sa'i, lari-lari kecil. Ya, jogging. Wa minhum may yamshi. Orang yang jogging itu orang yang santai di dunia kayaknya. Wa minhum may yamshi. Ada yang jalan santai. Jalan biasa. Wa minhum may yamurru alaihi habwan ala qadri tafawutihim. Habwan itu yamshi ala yadayhi wa rubatayhi. Ngesot. Ngurun apa kayak anak kecil merangkak, bukan ngesot, merangkak. Ngesot saya bilang, merangkak. Ala qadri tafawutihim, semua tergantung pada perbedaan amal mereka. Fil amali shalihah wal i'radu 'anil ma'asi, dan tergantung bagaimana mereka menjauh dari maksiat. Wa minhum ghairu najin bal yasqutu fi nari jahannam ma'adanallahu minha. Dan ada yang jatuh juga ke neraka jahanam. Wa hum mutafawituna aidan ala qadri jaraimihim. Dan yang jatuh pun berbeda-beda, dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Yang paling busuk gitu. Wabil jumlah, dan kesimpulannya, fa'ala qadri istiqamati ala siratil ma'nawi fid dunya. Seukuran bagaimana kita menjalani hidup di dunia secara lurus mengikuti syariat Allah SWT, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu sirat ma'nawi. Yakunu sabat wan najah ala siratil hissi fil akhirah. Adalah seperti itu juga, kita akan melewati sirat yang hissi, yang nyata di akhirat nanti. Fal imanu bihi wajibun i'tiqaduhu. Kalau Allah Ta'ala istabaqus sirat. Kenapa wajib? Karena ada nasnya. Nas yang mutawatir ada.
mengingkari tidak mengatakan wajib berarti mengingkari nas. Mengingkari nas itu kafir. Enggak bisa. Wa fil hadis sahih wa yadribu sirat baina dhahranai jahannam. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Enggak ngarang, ternyata hadisnya ada gitu, sahih. Wa yadribu sirat baina dhahranai jahannam. Akan dibuat sirat itu di antara dua punggung. Ya, bisa bilang gitu, jahannam. Di bawahnya jahannam. Fakunu ana wa ummati awwalu may yujawizuhu. Nah, mudah-mudahan kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan umat saya adalah orang yang pertama kali akan melewati itu. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Enggak ada yang berani bicara kecuali para rasul. Dan bicaranya itu pun tidak sembarangan. Apa? Wa da'wahum yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Berdoa. Wa fi jahannam kalalib. Apa kalalib? Kayak mata pancing. Kayak kail gitu. Bengkok. Itu pakai gayet nanti. Wa fi jahannam kalalib mislu Syauqis Sa'dan. Syauqis Sa'dan itu nama duri Sa'dan. Mungkin duri yang paling tajam mungkin ini. Ghairu annahu la ya'lamu 'idhamiha illa Allah. Tapi tidak ada yang mengetahui bagaimana besarnya ukurannya itu kecuali Allah. Tuhfatun nas bi'amalihim. Akan ditusuk manusia itu sesuai dengan amalan mereka. Faminhumul mu'minun yu'ti bi'amalihi wa minhumul mujawiz hatta yunajji. Nah, ada yang selamat dan ada yang tidak. Lanjut, baca. Fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya nabiyallah kaifa yahshurul kafiru ala wajhihi yawmal qiyamati qala laysa alladhi amshahu ala rijlayn qadirun ala yamshiyahu ala wajhihi yawmal qiyamah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita bersyukur ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya tahu kita. An Anasin radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Anas bin Malik, khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Berkhidmat kepada Rasulullah SAW berapa tahun? 10 tahun. Disodorkan oleh ibu beliau, Ummu Sulaim namanya, disodorkan, ini anak saya untuk berkhidmat gitu kepada Rasulullah SAW. Anna rajulan qala ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi yaumal qiyamah. Bagaimana dikumpulkan orang kafir nanti kepala jadi bawah gitu pada hari kiamat gitu. Rasulullah menjawab, alaysal ladzi amsyahu ala rijlaini qadirun ala ayyamshiyahu ala wajhi yaumil qiyamah. Bukannya astagfirullahalazim. Bukannya zat yang maha mampu untuk membuat dia itu berjalan dengan kedua kakinya itu lebih mampu lagi untuk membuat dia berjalan dengan menggunakan mukanya gitu pada hari kiamat. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal mizan, lanjut. Wal mizan aw wa mimma yajibu i'tiqaduhu al mizan wal waznu wa huwa haqqun thabitun yajibu al iman bihi. Qala Allah ta'ala wal waznu yawma idhinil haqq wa nad'u al mawazin al qisṭa li yawmil qiyamah faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Mizan, selanjutnya al-mizan, timbangan. Dipakai menimbang amal perbuatan kita nanti, umat manusia ini di akhirat. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu al-mizan wal waznu wa huwa haqqun tsabitun yajibu al-imanu bihi. Sesuatu yang hak, sesuatu yang benar dan sabit. Qat'iyud dilalah. Wal waznu yawma idzinil haqq. Dan timbangan itu pada hari kiamat itu benar. Wa nad'ul mawazin al-qisṭa yaumal qiyamah. Dan kami akan menaruh di situ adalah timbangan yang sangat adil pada hari kiamat. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat amal perbuatan baiknya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Orang yang ringan mereka adalah orang yang merugi. Lanjut. Kifatan. Walahu kifatan nuraniyatun hasanat
wa dhulmaniyatun lis-sayyi'at wa huwa qabla as-sirati tuzanu bihi amalul ibad. wa balaghat ahaditsuhu min as-sunnati at-tawaturi. Qala al-mu'allif wa sahihu annahu mizanun wahid li jami'il umam wa li jami'il a'mal wal jam'u fil ayati lit-ta'zim. Walahu kifatan, seperti timbangan di dunia gitu. Kan timbangan kalau kalian pernah lihat, teman-teman pernah lihat ya kayak pengadilan ya, kayak gitu ya timbangannya ya. Kan ada dua kan. Kifah itu ininya apa namanya itu? Tempat kita taruh barang itu. Kalau kita anu kan timbang ada di sini, ada di sini. Timbangannya itu yang seperti ada dua kifah di sini, kiri kanan. Ini kiri, ini kanan, timbangan kebaikan, tempat ditaruh kebaikan manusia, ini tempat taruh kejelekannya atau dosa-dosanya akan ditimbang. Walahu kifatan nuraniyatan lil hasanat. Kalau untuk timbangan kebaikannya itu akan bercahaya, wa dzulmaniyah lis-sayyi'ah, dan akan gelap untuk kejelekan. Wa huwa qabla sirat tuzanu bihi amalul ibad. Bukan ubad ya, ubad itu ahli ibadah. Ibad. Itu terletak di sebelum sirat. Sebelum sirat, setelah hisab, mizan, terus sirat. Tuzanu bihi amalul ibad wa balaghat ahaditsuhu minas sunnah at-tawatur. Dan hadisnya itu banyak sekali sampai tingkatan mutawatir. Qala al-muallif wa sahih annahu mizanun wahid li jamil umam. Yang benar itu qala al-muallif di sini adalah Imam Dardir ya. Beliau menukil juga dari kitab ini. Kitab Imam Dardir. Yang benar itu yang sahih annahu mizanun wahid li jamil amal li jamil umam. Satu timbangan untuk semua umat. Wa li jamil amal wal jam'u fil ayah li ta'zim. Nah, jam'u fil ayah mana? Wa nad'ul mawazin. Itu untuk ta'zim. Bukan maksudnya di situ timbangannya akan banyak. Timbangannya cuma satu tapi menggunakan lafaz siwah jama' di situ untuk ta'zim. Nah, biar cepat ya, saya aja baca ya. Soalnya kayaknya udah sore. Wa lita'lam annal mawzun huwa sahifatul a'mal. Yang akan ditimbang itu adalah sahifahnya. Tempat amal-amal kita itu dicatat, sahifahnya, suhufnya. Li hadisil bitaqah al-marfu' ila Rasulillah SAW. Itu berdasarkan hadis bitaqah. Ini hadis bitaqah ini masyhur. Kalau pelajari hadis masyhur, hadis bitaqah. Menurut Syekh Izzuddin, saya belum teliti, tapi menurut Syekh Abdullah Izzuddin, hadis ini itu musalsal bi Syafi'iyah. Yang meriwayatkannya itu orang Syafi'iyah. Banyak meriwayatkan. Anallah yastakhlisu rajulan min ummati. Bahwasanya Allah akan memilih seorang dari umatku, kata Rasulullah SAW. Ala ru'usil khalaik. Di tengah-tengah banyaknya makhluk itu akan dipilih satu orang. Fa yansuru lahu tis'atu wa tis'una sijillan. Akan dibukakan baginya itu 99 sijilan, buku amalan. Kullu sijilin minha maddal basar. Setiap buku itu panjangnya itu sejauh mata memandang, saking banyaknya. Fa yaqulu lahu Allah, maka Allah SWT berfirman, ya abdi, hal baqiya laka hasanah. Coba lihat di bukumu itu, apakah ada kebaikanmu, katanya. Fayaqulu, maka hamba itu berkata, la ya Rabb, enggak ada, katanya. Pas dilihat enggak ada kebaikan. Fayaqulu Allah Ta'ala, bala, baqiya laka indana amanah. Tersisa satu, katanya. Faya'muru bi ikhraji bitaqah, maka beliau orang itu, hamba itu disuruh untuk mengeluarkan bitaqah. Bitaqahnya itu kayak apa? Bukan bitaqah itu. Betul sudah berkena bahasa Ini katanya kalau di syarahnya mengatakan al-bitaqah ka kitabah, ar-rib'ah as-saghirah, al-manutah bitsau. Kayak dibungkus dengan sesuatu dan kain gitu. Wahya waraqatun saghiratun qadrul anmula maktubun biha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tercatat di sana itu
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatudau fi kafatil hasanat, fi kifatil hasanat, maka ditaruh di timbangan kebaikan. Fatatisu sijillatil ma'asi, maka dia itu meringankan. Jadinya dia itu berat dan catatan-catatan kejelekan maksiatnya itu ringan jadinya. Lebih berat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Wala yadkhulu ma'asmillahi syai'un, dan tidak ada yang bisa menandingi ismullah. Gitu. Fa yaqulu umdu bi'addi ilal jannah bifadli wa maghfirati. Jalanlah ke dalam surga dengan karuniaku dan ampunanku, kata Allah SWT. Itu hadis tentang bitaqah. Wal haud ay wa mimma yajibul imanu bihi haudun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi utahu fil akhirah wa ahadithuhu mutawatirah wa fi sahihaini min hadisi Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu di masiratu syahrin. Panjangnya itu perjalanan 1 bulan. Wa zawayahu ay nawahihil arba ay tuluhu wa arduhu sawa. Segi 4. Panjang dan lebarnya itu sama. Tuluhu wa arduhu sawa. Ma'u abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Warihu atyabu minal miski, dan lebih harum daripada misik. Wa kizanu aktsar min nujumis sama, dan gelas-gelasnya itu banyak. Man syariba minhu la yazma'u abada. Orang yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Was-sahihu annahu likulli nabiyyin haudun. Jadinya setiap nabi itu kata muallif sini, setiap nabi itu mempunyai haud, mempunyai telaga sendiri. Wa annahu qabla al-mizan, dan telaga setiap nabi itu sebelum al-mizan. Sebelum al-mizan berarti sebelum sirat. Itu. Makanya terjadi perbedaan pendapat seperti saya jelaskan tadi. Ada yang mengatakan haud itu 2, qabla al-mizan, qabla sirat, wa ba'da sirat. Ada yang mengatakan 1. Gitu. Wa huwa khilaful kautsar alladzi atiha nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Itu berbeda dengan al-kautsar. Al-haud itu berbeda dengan al-kautsar yang diberikan kepada alladzi utihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nazim fi syarhihi wal haudu jismun makhsusun yasubbu fihi mizaban min ma'il kautsar. Haud itu adalah tempat telaga yang airnya itu diambil dari air al-kautsar, dialiri dari air al-kautsar. Mizaban itu kayak seperti saluran air gitu, dialiri. Tariduhu ummatuhu sallallahu alaihi salatu wassalam man syariba minhu syurbatan la yatmau ba'dahu abada wa yatradu anhu man baddala wa ghayyara. Orang yang suka mengganti-ganti syariat itu tidak akan diberikan kesempatan untuk minum. Hadhihi syariatul gharra, mengganti syariah ini seperti orang Yahudi dan Nasrani ya. Allahumma sallim nas'alullah ta'ala an yusqiyana min hawdi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa babina bimannihi wa karamihi amin. Wan niran, neraka. Nah, jadinya kalau kita baca As-Samiyat ini ingat mati kita. Lebih ingat mati kita. Kita dengar azan dulu. Masih banyak. Lanjut ya. Wan niran bi kasrin nun jam'un nar wa hiya darul iqab ajaranallahu minha wa hiya thabitatun bil kitab wa sunnah fajibul iman bidzalika wa hiya makhluqatul yaum. Apa maksudnya makhluqatul yaum? Udah ada. Ini menjadi perdebatan di antara para ulama dan falasifah dan sebagainya. Kalau kita baca Qaulus Sadid itu disebutkan di sana, apakah neraka dan surga ini ada sekarang atau enggak? Kalau kita sebagai orang yang sudah beriman dengan mengikuti pendapat para jumhur, jadinya kalau kita mengikuti pendapat para jumhur yang mengatakan bahwa surga itu ada sekarang. Nah, kalau untuk mengetahui lebih jelas, lebih detailnya tentang perdebatan para ulama itu, silakan baca Qaulus Sadid. Nah, wan niron nar wahya makhluqatul yaum. Dalilnya mana? Surga dan neraka ini ada. Dalilnya adalah
adanya surga, yaitu surga tempat Nabi Adam. Itu kata para ulama, dalilnya itu Nabi Adam itu dulu kan berada di surga, diturunkan dari surga. Itu dalil bahwasanya surga itu ada. Kemudian di dalam Al-Quran itu mengatakan surga itu a'adda lil muttaqin, uiddat lil muttaqin. Sedangkan neraka itu uiddat lil kafirin, menggunakan lafaz madhi di situ. Berarti sudah ada. Itu pendapat para ulama. Dan siapa yang menempati hikmah dan lain sebagainya itu kita serahkan kepada Allah SWT. Wa hiya tabaqatu 'ala jahannam. Itu ada beberapa tabaqah, ada tingkatan. Paling tinggi adalah jahannam, bi wasatil mu'minin, falawdhil yahud, hutamah lin nasara, fasa'ir wa fiha sabiun, orang yang pindah agama, sabiun, fasaqar wa fiha majus, penyembah api, fal jahim wa fiha abdatul asnam, fal hawiyah wa fiha munafiqun, orang munafiqun berada di neraka hawiyah. Wal jinan, bukan nama orang ini ya, bi kasril jim, jam'u jannah, jamak daripada jannah. Wal muradu biha darus thawabul karamah wa hiya haqqun tsabitun bil kitab was sunnah. Sama dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ijma'ul ummah, dan ijma' ulama mengatakan bahwasanya surga itu akan ada dan sudah ada gitu. Wajibul imanu biha wa hiya mawjudatul yaum. Sudah ada hari ini. Qala Allah Ta'ala uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang yang bertakwa itu. A'laha al-firdaus wa fawqaha arsyur rahman. Jadinya surga itu berada di arsy rahman. Wa minha tatafajjaru anharul jannah. Fajannatul ma'wa, kemudian jannah ma'wa, fajannatul khuld, fajannatul na'im, fajannatu an, fadarus salam, fadarul jalal. Itu nama-nama surga. Wa yajibul imanu bi wujudil jin ijmalan lithubuti dzalika bil kitab was sunnah. Qala Allah Ta'ala wa khalaqal janna min marijin min nar. Jin itu diciptakan dari api. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. Wa isarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an. Nah, jin itu juga mendengar Al-Qur'an. Wa hum ajsamun latifatun nariyatun. Itu adalah jisim yang lembut, tercipta dari api. Lahum qudratun 'ala tashakkuli bi ayyi suratin, bisa berubah bentuk. Wa tahakkum 'alaihim surah. Kalau jadi seseorang gitu berubah bentuk dari seseorang akan tahakkum, akan berhukum seperti orang tersebut. Seperti surah yang diperankan gitulah. Wa minhumul muti'ul 'asi. Jin ini bermacam-macam. Ada yang kan bisa kita dengarkan kalau orang ruqyah itu jin Islam, jin kafir gitu ya kan. Nah, itu. Ada yang taat, ada yang maksiat. Wal mu'min wal kafir. Wa minhumus syayatin. Karena jin ini bukan laf ya. Jin ini sama seperti manusia, bukan laf. Nah, ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa minhumus syayatin. Setan itu dari golongan jin. Sya'nus syarri wal yawa. Ya bentuknya ya jelek dan ya menyesatkan. Wal qaunas bil fasadi bitadzkiri asbabil ma'asi wal maladzat. Terus wajibu ala kulli mukallafin al-imanu bi wujudil amlak. Kita wajib mengimani adanya malaikat. Jam'u malakin wal muradu al malaikatul kiram alaihimus salat wassalam. Ijmalan fima yajibul imanu ijmalan. Wajib kita mengimani adanya malaikat secara ijmal, dan jumlahnya itu cuma Allah yang tahu berapa jumlah malaikat secara ijmal. Wa hum ajsamun latifatun nuraniyah. Kalau ini diciptakan dari nur, cahaya. Qadratun ala tashakkala bi ashkalil mukhtalifah. Sama seperti jin juga bisa untuk berubah bentuk gitu. Seperti datang kepada Rasulullah dengan surah Badui, orang Arab Badui. Itu dianukan di apa? Di Arba'in. Datang gitu nanya kepada Rasulullah gitu tentang iman, Islam, ihsan. Nah, pernah datang juga, paling sering datang kalau surat sahabat itu namanya Dihyah al-Kalbi. Nah, Dihyatul Kalbi. Pernah juga datang kepada Rasulullah dengan surah Asliyah. Itu besar, banyak sayapnya, dan sebagainya.
Kamilatun fil ilmi wal qudrah ala amali syaqah, sya'nuha ta'at. Wa sakanuha samawat, tinggal di langit. Ibadul mukramun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yajibul imanu bi ismatihim, wajib iman dengan dia itu maksum. Wa ya alla yakhluqallahu dzunubil mukallaf ma'a baqa'i qudratihi wa ikhtiyarihi. Qala Allah ta'ala la yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi wal malaikatu muqarrabun. Wa qala ta'ala idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini menunjukkan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada dan kita wajib beriman kepada adanya malaikat. Ila ghairi dzalika minal ayatil katsirah dalla 'ala wujudihim wa ismatihim wa 'adamil iman bihim kufrun. Nah, kalau tidak beriman kepadanya itu kafir karena ayatnya jelas gitu. Dalilnya jelas, nasnya jelas. Ammal ladzina tajibu ma'rifatuhum tafsilan fahum Jibril aminul wahyi. Nah, Jibril, Mikail, Israfil gitu. Dan lain sebagainya, Munkar, Nakir, Malakul Maut, terus Raqib, Atid, Malik, Waridwan dan lain sebagainya. Itu ada 10 yang sering kita udah pelajari sejak dulu gitu. Qala syekhuna wa syekhu syekhina Sayyidi Amin Al-Qurdi. Amin Al-Qurdi itu. Ini kitabnya sering dibaca oleh guru-guru kita di Lombok. Tanwirul Qulub. Kitab fikih tapi akhirnya tasawuf. Fikih sufi lah. Ya, kuburan beliau, makam beliau ada di sana di Masyikhah, kuburan Masyikhah itu. Kalau nggak salah di sana, bagian sana. Beliau itu Naqsyabandi. Tarekat beliau Naqsyabandi. Dalam kitabnya Tanwirul Qulub beliau mengatakan faman ankara wujudahum, barang siapa mengingkari adanya malaikat itu, au ankara wahidan min haula'il mazkurina fa huwa kafir. Nah, mukhalladun fin nari qat'an. Qat'i, dia akan masuk neraka kalau mengingkari malaikat katanya. Illa munkaran wa nakiran lil khilafi fihi ma. Nah, tapi saya belum mengetahui secara jelas. Mungkin nanti bisa kita cari bersama-sama apa jenis khilaf di sini. Kenapa tidak disamakan gitu? Pernah saya coba untuk membuka Tanwirul Qulub itu, tapi pembahasan tentang malaikat ternyata tidak ada gitu. Yang ada mungkin diselipkan di sana di tengah-tengah pembahasan fikih itu, diselipkan di sana. Jadinya ya kalau mau mengetahui harus kita buka semua kitabnya. Di sini disyaratkan berada di juz 1 halaman 212. Tetapi kan tabaah itu berbeda-beda. Ternyata yang saya buka juz 1 halaman 212 enggak itu pembahasannya. Ya tabaahnya berbeda-beda. Hadza wajibu i'tiqadu ma wasafahum Allah Ta'ala bihi min annahum ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma mastahara min qissati Harut wa Marut. Nah, di dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan itu kisah Harut wa Marut yang mengajarkan sihir. Wa ja'alahuma malakaini yu'allimani an-nasa as-sihra. Ma'aziyadati kadhibil mu'arrikhin, bersama bohongnya para mu'arrikh, para ahli tarikh, annahu ma'uqiba wa musikha, bahwasanya mereka itu dihukum oleh Allah SWT. Fadzalika kadzibun wa zur wa batil la yahillu i'tiqaduhu wa la sama'uhu. Wa innamal ladzi yajibu i'tiqaduhu fihima annahu illam yakuna malakaini fal amru wadih. Kalau mereka bukan malaikat, ya perkaranya jelas gitu, enggak ada masalah gitu. Allah mau mengazab mereka dan sebagainya. Tapi kan kalau malaikat itu udah beda, karena malaikat itu maksum, ya, nggak mungkin akan masuk neraka, nggak mungkin akan gitu diazab. Wa in kana malakaini fata'limuhuma as-sihr. Maka jika mereka itu berdua malaikat, maka ketika mereka mereka berdua mengajarkan sihir, lam yakun li ajlil amali bihi, bukan karena untuk mengamalkan. Mereka mengajarkan sihir bukan untuk seorang itu mengamalkan, bal litaharruzi minhu, bahkan untuk menjauh dari sihir itu, bi ta'rifi haqiqatihi. Karena kalau kita tidak mengetahui sesuatu, kita tidak bisa menjauhinya. Misalnya, penting kita ketahui kejelekan untuk menjauhinya, bukan untuk mengerjakannya. Ya. Terus wa bayanu syarrihi wa uqubatihi wa lihadza akhbara Allah Ta'ala annahuma ma kana yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dengan dalil ini mereka setelah mereka mengajarkan, mereka belum mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Gitu. Wa hadhihi ka ta'limi haqiqati zina. Ini sama seperti kita mengajarkan orang tentang zina itu seperti ini loh. Dawabitnya itu seperti ini loh. Zina itu kan jelek.
Tujuan kita mengajarkan itu bukan untuk mereka mengerjakannya, tetapi untuk mereka itu menjauhi zina tersebut. Mereka tahu kejelekan untuk menjauhinya. Wa na'u riba liyataharrazal mukallaf anhuma. Di anna taharruz minasyarri mauqufun ala ma'rifatihi. Karena menjauhi sesuatu yang jelek itu terhenti atau berdasarkan pengetahuan kita tentang hal tersebut gitu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa menghindar dari hal tersebut? Walihada qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Hudzaifah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Orang-orang mainstream. Pertanyaannya kepada Rasulullah itu mainstream, menanyakan tentang kebaikan. Wa kuntu as'alhu anis syarri. Nah, tapi beliau ini anti mainstream. Menanyakan Rasulullah itu tentang kejelekan. Maka fatan an aqau fihi, karena saya takut akan jatuh dalam kejelekan itu. Gitu. Wa qad qila araftu syarra la li syarri lakin litawtihi wa man la ya'riful khair minasyarr yaqau fihi. Orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, bisa jadi akan jatuh kepada yang buruk. Jadinya penting untuk kita ketahui kejelekan itu untuk menjauh darinya. Summal anbiya'u yajibul imanu bihim 'alan. Kemudian para nabi wajib kita percaya secara ijmal. Bima ulima minhum ijmalan wal aula tarku hasrihim fi adadin muayyan. Kan biasa kita mendengarkan ada riwayatnya memang mengatakan bahwa jumlah nabi itu mi'ah alf wa arba'ah wa isruna alfan, 124.000 nabi dan rasulnya itu 313. Nah, itu katanya. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, tetapi ayat Al-Qur'an mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Itu. Ada yang kami ceritakan dan ada yang tidak gitu kan. Nah, wa tafsilan ini seperti ini qala ta'ala minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa tafsilan fi ma ulima tafsilan wa hum khamsatun wa isruna. Mereka ada 25. 25 nabi sebagaimana tersebut di sini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ulul azmi minhum, adapun nabi ulul azmi yang terkelompok dalam ulul azmi, ay ziyadatu sabri wa tahammulil masyaq, yaitu sangat sabar dan mampu untuk melewati kesusahan-kesusahan. Faqam satun, ada 5. Asyara ilaihim ba'duhum biqalihi Muhammadu Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhum ulul azmi fa'alami. Nah, itu syairnya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Ada 5 ya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Wa hum fil fadli ala hadza tartib. Wajib i'tiqadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdaluhum. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling afdal. Wa annahu khatimuhum. Wa ba'duhum baqiyatur rusul. Fal anbiya'u faru'usul malaikah bila ta'yin. Nah, setelah para rasul itu para nabi, kemudian para malaikat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Wa afdaluhum Abu Bakrin fa Umar fa Utsman fa Ali fa baqiyatul asyarah. Siapa yang asyarah itu? Ada yang tahu? Al-asyarah Al-mubasysyirin apa al-mubasysyirin? Al-mubasysyirin bil jannah. Tapi kita sering al-mubasysyirin gitu kita di Indonesia. Mubasysyirin kan sigat isim fa'il. Mubasysyirin orang yang memberikan kabar gembira. Al-mubasysyirin orang yang diberikan kabar gembira. Iya, diberikan. Al-mubasysyirina bil jannah. Itu yang benar. Dan itu ada hadisnya. Dan orang yang diberikan kabar gembira masuk surga itu bukan 10 terbatas pada 10 sahabat saja. Ada sahabat-sahabat yang lain juga. Gitu. Tapi yang lebih utama mereka yang 10. Seperti ini kan seperti hadis kisah Sayyidina Bilal. Rasulullah datang ke Sayyidina Bilal mengatakan Rasulullah SAW bertemu mungkin atau datang lupa saya hadisnya mengatakan bahwasanya saya mendengar suara sandal Bilal di dalam surga.
Berarti kan Bilal udah seperti dijamin masuk surga. Sadarnya aja udah ada di sana Sayyidina Bilal, gitu kan? Tapi nggak disebutkan di sini. Bukan nggak disebutkan di sini berarti nggak masuk, gitu. Seperti ini juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidah Syabab ahli jannah katanya. Nah, ada kitab karangan Dr. Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi, gurunya Syekh Abdullah Izzuddin, namanya Nihayatul Amali. Kalau nggak salah, ada fotonya di sini. Yang mudah ngikuti status dia mungkin pernah lihat kitabnya. Nah, ini kitabnya Nihayatul Amali, Ta'riful Mubasysyirin bil Jannah min ghairil asyarah. Selain yang 10 ini, min dawil kamali minan nisa'i war rijal ila yaumil ma'ali. Selain yang 10 ini disebutkan di sana di dalam kitab itu. Sahabat-sahabat yang diberikan kabar gembira. Sahabat insya Allah semuanya masuk surga, tapi ada yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW, bosnya ini di dalam surga. Seperti ini yang 10 ini. Rasulullah mengatakan di sini, saya tulis hadisnya, Abu Bakar an Abdurrahman bin Auf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah wa Abu Ubaid ibn al-Jarrah fil jannah. 10. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Nah, kita lanjut. Fabaqiyatul badriyin, ahlul badar, Ahlul baitihi, ahlul bait Rasulullah, fabaqiyatus sahabah, tabi'in wa tabi'it tabi'in, wa yajibul imsaku amma waqa'a baina shahab minan niza'. Apa yang terjadi di antara sahabat, misalnya terjadi perang Siffin, perang Jamal, diam. Tutup mulut. Karena bukan makom kita untuk membicarakan mereka. Mereka adalah orang yang pernah melihat Rasulullah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kita apa untuk membicarakan mereka? Makanya kita selalu diingatkan oleh guru kita untuk mendingan diam, gak usah ikut-ikutan, gitu. Untuk membicarakan mereka. Mereka semua itu orang-orang yang terpandang. Itu persaksian Allah SWT. Radhiyallahu anhum wa radu'an, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Allah ridho kepada mereka. Terus kita apa untuk membicarakan mereka, gitu. Wajibul imsaku amma waqa'a baina sahabati minan niza' wa li ta'lam anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul. Semua mereka udul. Ketika periwayatan hadis misalnya diriwayatkan oleh sahabat, tapi tidak disebutkan namanya. Ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katanya di situ. Alatul diterima hadisnya. Gitu. Tidak menjadi hadis mursal jadinya. Tidak ya langsung diterima walaupun sahabat di situ tidak diketahui namanya. Ya, langsung diterima karena semuanya udul. Pokoknya kalau sahabat nggak ada pertanyaan udah di dalam hadis misalnya. Ya. Tapi yang diperiksa nanti bawah-bawahnya, apakah doib, apakah sikoh, orang-orang yang di bawah sahabat itu yang diperiksa. Kalau sahabat nggak ada periksaan, semuanya udul. Walfur al-in, bidadari, wajibul imanu biwujudihinna wa hunna jam'u hawra. Walfur syiddatu bayadil aini ma'a syiddati sawadihim. Yang putih sangat putih, yang hitam sangat hitam, sangat cantik. Wa hunna nisaul jannah wa wasfuhunna bil ain litisai a'yunihinna. Melong. Cantik ya, enggak bisa kita gambarkan pokoknya yang surga ini. Surga apa? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah terlintas dalam pikiran kita itu surga, gitu. Wal wildan. Wildan bukan nama orang ya. Wildan anak-anak. Mimma yajibul imanu biwujudihim wa humul gilman ala surati gilmani dunya wa laysu min awladi dunya kama qala Sibai hum khidmatu ahli jannah. Qila di dalam syarah ini mengatakan annahum awladul kufar alladzina yamutuna qabla al-bulugh. Itu anak-anak orang kafir yang mati sebelum mereka balik. Katanya qil. Qil itu qaulul qalil. Perkataan minoritas. Summal awliya ay yajibul imanu bihim jamu wali wa huwa al-qaim bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi hasab at-taqwa wa yajibu i'tiqadu karamatihim kama jaa bidzalika kitab wa sunnah wa ajma'at 'alaihi al-ummah. Wali, siapa itu wali? Itu apa ya? Wali ini suatu yang wajib kita imani karena terdapat dalam Al-Qur'an seperti kisah Sayyidah Maryam.
gitu. Itu salah satu contoh, diberikan karamat oleh Allah SWT, diberikan yang ada di